Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda layliha kanahariha la yazigu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Wa ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah pada siang kali ini, khatib ingin mengingatkan wasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan juga para jamaah sekalian umumnya, agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena takwa adalah sebaik-baik bekal di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanggung jawab terhadap pertumbuhan seorang pemuda merupakan tanggung jawab yang besar, karena seorang pemuda memiliki peranan dan juga pengaruh yang besar di suatu masyarakat. Merupakan sebuah amanah yang Allah titipkan. Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan beragam keburukan dan juga cobaan. Sehingga dikarenakan banyaknya cobaan tersebut, seakan cobaan berikutnya membuat cobaan sebelumnya terasa lebih ringan. Sebagian muslim menganggap bahwa cobaan sebelumnya adalah suatu hal yang enteng dengan dilewatinya begitu saja. Maka ini adalah suatu bukti atas kebenaran sabda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis panjang beliau berkata yang artinya, sesungguhnya umat kalian ini dijadikan kesenangannya di permulaan, sedangkan masa akhirnya akan tertimpa musibah dan hal-hal yang kalian ingkari, dan cobaan akan berdatangan, sehingga sebagian dari cobaan tersebut menyebabkan cobaan yang lain terasa ringan. Saat cobaan datang, seorang mukmin akan mengatakan, inilah masa kebinasaanku. Maka cobaan itu pun berlalu dan datang cobaan yang lain. Seorang mukmin akan mengatakan, inilah masa kebinasaanku. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
hendaklah di saat kematian mendatanginya ia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Muslim. Dapat kita saksikan pada zaman ini, tipu daya orang-orang kafir semakin meningkat. Penyebarannya meluas hingga ke golongan-golongan kecil umat muslim, dengan tujuan utama mereka mempengaruhi pemuda-pemudi yang memiliki peranan besar. Orang-orang kafir ini ingin mengikis para pemeluk agama Islam, menggoncang keimanan mereka, menghancurkan perilaku mereka, juga menyebarkan ajaran-ajaran buruk dan perbuatan hina di tengah kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak mewujudkan keinginan busuk mereka. Berbeda dengan halnya pada zaman dahulu, orang-orang kafir tidak dapat leluasa untuk menyusupkan racun pemikiran jahat mereka. Mereka tidak mampu untuk menampakkan kekufuran, penyelewengan, perbuatan tak senonoh mereka. Akan tetapi sekarang, pemikiran-pemikiran mereka dapat diterbangkan oleh angin-angin yang membinasakan. Bahkan angin-angin berapi yang dapat menghancurkan dasar-dasar dan nilai luhur, menghancurkan agama dan perilaku terpuji, kebaikan, serta sendi-sendi al-haq, kebenaran dan juga keyakinan. Melalui siaran channel TV ataupun media sosial, dari mulai Instagram, YouTube, Telegram, Twitter dan lain-lain, mereka menyebarkan ajaran-ajaran buruk mereka, menampilkan tayangan-tayangan yang tak layak untuk ditonton. Juga mereka tak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta suatu kejadian nyata demi mempengaruhi umat muslim. Juga melalui aplikasi-aplikasi yang mereka buat sendiri, seperti Joox, Reso, TikTok, Spotify. Mereka memperdengarkan musik yang sudah jelas hukumnya haram. Mereka menampilkan iklan promosi dari barang mereka yang Allah Ta'ala sendiri telah menjelaskan tentang pengharamannya apabila kita menggunakannya. Dan juga melalui pentas-pentas dan pendidikan-pendidikan. Sebagai contoh SCBD Fashion Week yang kemarin sempat viral. Di dalamnya akan kita dapati perbuatan hina dan rendahan yang berhasil orang-orang kafir sebarkan kepada kita. Maka umat al-Islam, perhatikanlah, semua ini akan membuat jiwa pemuda-pemudi menjadi lalai dan lemah, sehingga dapat mengakibatkan keyakinan mereka rusak. Perilaku yang menyimpang jauh dari ajaran dan tuntutan agama juga dapat menyebabkan mereka terjerembab ke dalam lumpur kekufuran dan juga keburukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin, waddu law tudhinu fayudhinun." Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingin kamu bersikap lunak kepadanya, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dapat kita cermati dari ayat yang khatib sebutkan tadi, bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah melarang kita secara tegas untuk tidak mengikuti orang-orang kafir dengan berbagai macam tipu daya yang mereka lakukan. Akan tetapi ironisnya, meski bahayanya sudah demikian terlihat dan terbukti, terpampang jelas di hadapan kita, masih ada saja pemuda-pemudi muslim yang duduk berjam-jam bahkan sepanjang harinya di depan layar yang bisa menghancurkan mereka, mendengarkan dengan seksama ucapan-ucapan orang yang tidak benar itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, menerima apa yang disajikan oleh orang-orang kafir. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, pemikiran-pemikiran kotor itu mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, mempengaruhi pemikiran-pemikiran baik yang mereka punya, sembari merealisasikan apa yang menjadi keinginan dan tujuan orang-orang kafir. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar kamu kembali ke dalam kekufuran setelah kamu beriman. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena rasa dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka suatu kebenaran. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita kaum muslimin. Maka kenapa kita kurang memperhatikannya? Bahkan wal'iyadzubillah, sebagian dari kaum muslimin lebih mempercayai perkataan-perkataan orang kafir daripada firman Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita dan seluruh kaum muslimin
agar segera menyadari bahaya yang mengancam keselamatan agama ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila kita memperhatikan dampak buruk yang diakibatkan oleh pengaruh orang-orang kafir ini, baik terhadap kita, baik terhadap agama kita secara umum maupun terhadap pemuda-pemudi secara khusus, akan kita dapati begitu banyak dampak buruk yang tak terhitung. Dari mulai keburukan pada akidah, keburukan pada sosial masyarakat, keburukan pada pemikiran, kejiwaan, perilaku dan lain-lain. Salah satu di antaranya yaitu kerusakan dan keburukan pada akidah. Akan munculnya keraguan dalam keyakinan seorang muslim, sehingga mengakibatkan ia hidup dalam kebimbangan. Juga dapat menyebabkan dia jauh dari rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari rasa cinta terhadap agamanya, rasa cinta sesama muslim, serta beralih mencintai dan menyukai para pelaku keburukan, simbol-simbol kerusakan dan penyerunya. Maka cukuplah bagi kita dampak buruk yang diakibatkan oleh pengaruh orang-orang kafir ini, yaitu kita melalaikan kewajiban dan perbuatan taat. Innahum yakiduna kaida, sungguh mereka orang-orang kafir telah merencanakan tipu daya dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, dan aku merencanakan tipu daya dengan sebenar-benarnya pula. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim? Layakkah bagi kita untuk duduk mendengarkan makar, keburukan dan kedustaan yang orang-orang kafir sebarkan? Layakkah bagi kita untuk membiarkan keluarga kita duduk menyaksikan apa yang mereka sebarkan? Layakkah bagi kita dan keluarga kita untuk memilih suatu perbuatan hina dan perbuatan tercela? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memperingati hamba-hambanya untuk tidak mengikuti orang-orang kafir, juga telah menjelaskan betapa besarnya keburukan mereka, serta menuntun kita agar tetap berada di jalan keselamatan, yaitu dengan berpegang teguh pada agamanya, mengikuti sunnah Rasulnya, dan tetap bersabar di atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.